Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertemuan kedua dari akuntansi sektor publik dengan materi komparasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis yang beranggotakan Erika Novarisa NPM 19101041337, Febri Setiawan 19101041138 dan saya Uswatun Hasanah 19101041139. Asumsi akuntansi sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Akuntansi sektor bisnis atau swasta pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari lawan atau produk yang diberikan kepada publik. Akuntansi sektor publik secara tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Pengelolaan sektor publik. Keunikan akuntansi sektor publik adalah cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu, perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi praktek regulasi yang sudah ada. Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor bisnis. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat, sedangkan akuntansi sektor bisnis memiliki tujuan keuntungan. Akuntansi sektor publik berorganisasi sektor publik, sedangkan sektor bisnis swasta. Akuntansi sektor publik keuangan negara, daerah, masyarakat, konstituen. Akuntansi sektor bisnis individual dan perkumpulan. Akuntansi sektor publik yang tertinggal dari akuntansi bisnis. Pembuktiannya sangatlah mudah, yaitu pemerintahan belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. Yang kedua, standar audit pemerintah pada tahun 90-an baru ada 2 buah. Ketiga, pada organisasi publik, selain pemerintah SAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Akuntansi atas uang atau kewajiban organisasi publik. Pengalaman selama masa krisis ekonomi tahun 97, kelemahan akuntansi keuangan pemerintah di masa lalu harus dipecahkan melalui mekanisme hukum yang memperdayakan warga masyarakat. Pembagian tugas yang jelas akan menunjukkan unit yang bertanggung jawab atas perhitungan utang pemerintah dan strategi pelunasannya. Penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik masih difokuskan pada 3 dasar. Yang pertama, efisiensi. Output, input. Suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas 1. Apabila hasil rasionya lebih besar dari 1 dibandingkan hasil rasio program yang sama di organisasi lainnya, program tersebut bisa disebut lebih efisien. Efisiensi dapat dikembangkan dalam 4 cara. Yang pertama, menaikkan output untuk input yang sama. Yang kedua, menaikkan output lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input untuk output yang sama. Yang keempat, menurunkan input lebih besar dibandingkan proporsi penurunan output. Efektivitas. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ekonomi. Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan. Di sektor swasta, evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui kelebihan output atas input atau keuntungan. Namun ada 2 kesulitan benchmark penerapan ukuran kinerja sektor swasta ke sektor publik, yaitu jika output diukur dalam ukuran uang, kualitas rasio tergantung pada kualitas output, sedangkan pengukuran yang ada mencakup perkiraan kualitatif konsumen. Kegagalan pasar merupakan suatu masalah khusus dalam pelayanan sektor publik. Yang kedua, jika output tidak bisa diukur dalam nilai uang, rasio efisiensi diperhitungkan dengan unit fisik. Di sini permasalahan dasarnya adalah kondisi pengukuran fisik tidak bisa diterima dalam standar internasional. Kultur organisasi sektor publik dan sektor bisnis. Organisasi sektor publik bertujuan memenuhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan organisasi sektor bisnis adalah mencapai keuntungan. Dasar hukum akuntansi sektor publik dan sektor bisnis. Dasar hukum akuntansi sektor publik. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah atau PSAP dan disusun dengan mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Peraturan pemerintah standar akuntansi pemerintahan selengkapnya. Pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK. Standar akuntansi yang lengkap dengan komprehensif merupakan dambaan semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Berikut daftar pernyataan standar keuangan akuntansi. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara atau yang lebih kita kenal dengan SPKN. Keberadaan dari standar pemeriksaan ini sangat
sangatlah penting karena standar ini menjadi patokan dalam pelaksanaan tugas dari pemeriksaan. Di situ diperlihatkan dari peraga yang menyajikan kerangka pemikiran dari SPKN ini. SPKN memiliki beberapa persyaratan seperti yang pertama persyaratan pemeriksa, kedua mutu pelaksanaan pemeriksaan, ketiga persyaratan dalam pelaporan pemeriksaan. SPKN ini memiliki dua mekanisme kerja seperti pengumpulan bukti, pengujian bukti secara objektif. Jadi dalam mekanisme kerjanya ini pengujian buktinya itu harus objektif dan tidak boleh subjektif. Untuk prinsipnya sendiri yaitu akuntabilitas publik. Untuk SPKN sendiri memiliki tujuan agar ukuran dari mutu pemeriksaan keuangan negara itu menjadi bagus dan dapat dipercaya. Hasilnya sendiri itu untuk meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan sehingga publik itu percaya dengan laporan yang diberikan. Dari hal tersebut, SPKN memiliki 3 manfaat. Yang pertama, peningkatan mutu pengelolaan, pemenuhan tanggung jawab keuangan negara, dan berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya kita akan bicara dasar hukum akuntansi sektor bisnis atau yang lebih kita kenal dengan swasta. Yang pertama, dasar hukumnya itu kita mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK. Standar akuntansi keuangan ini merupakan pedoman yang harus diacu dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan dari pelaporan. Yang selanjutnya, dasar hukum yang selanjutnya yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP. SPAP ini merupakan kodifikasi dari berbagai pertanyaan standar teknik dan aturan etika. Standar teknik ini meliputi seperti pernyataan standar auditing, pernyataan standar atestasi, persyaratan pernyataan jasa akuntansi dan review, pernyataan jasa konsultasi, pernyataan jasa pengendalian mutu, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Di sini ada dua perbedaan antara sektor publik dengan sektor bisnis dalam pengambilan keputusan. Namun menurut kelompok kami, perbedaannya juga tidak terlalu menonjol. Yang pertama, mekanisme dari sektor publik sendiri formal dan ditetapkan dengan keputusan organisasi, sedangkan dari sektor bisnis mekanismenya pun juga formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi, namun di sini tidak formal, bisa juga tidak formal. Yang kedua, segala keputusan diambil melalui musyawarah mufakat antara pimpinan atau pengurus dan anggota atau perwakilan anggotanya. Itu untuk sektor publik, sedangkan dari sektor bisnis sendiri itu dalam pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat atau dapat juga diputuskan secara individual atau pemilik usaha. Nah, perbedaannya di sini. Perencanaan dalam sektor publik dan sektor bisnis. Dari proses perencanaannya itu kita ambilkan arti sebagai strategi kita yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi dari aktivitas. Jadi yang pertama, perencanaan jangka panjang.
Di sini biasanya berjangka waktu sekitar 5 tahun dan bisa juga lebih. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yang biasanya di sini sekitar 1 hingga 5 tahun ke depan. Yang terakhir, yang ketiga, perencanaan jangka pendek, yang biasanya hanya sampai 1 tahun ke depan. Proses pengendaliannya sendiri, penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin bahwa proses perencanaan dapat dilakukan. Penyediaan informasi pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penilaian investasi. Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran keuangan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan keuangan dan anggaran modal. Selanjutnya, anggaran pendapatan, model keuangan, target perencanaan, dan penganggaran. Untuk tahapan pokok dari perencanaan dan pengendaliannya sendiri, kita lihat seperti pada gambar tersebut. Untuk perencanaannya kita mengikuti dari urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu. Kemudian untuk pengendaliannya kita lihat dari panah-panah tersebut, itu merupakan cara dari pengendaliannya. Perencanaan dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Yang pertama, perencanaan untuk sektor publik disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf atau pengelola organisasi. Sedangkan dari swasta disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut. Untuk sektor publik disahkan dengan regulasi publik, sedangkan swasta disahkan dengan adanya aturan perusahaan atau keputusan pemilik atau pengelolaan perusahaan. Sektor publik biasanya hasil yang ingin dicapai yaitu sebuah kesejahteraan dari publik itu sendiri. Namun kalau swasta biasanya ingin meraup profit atau laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan juga pertumbuhan organisasi tersebut. Penganggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Sektor publik, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dengan perencanaan program. Sedangkan swasta, penyusunan anggarannya dilakukan bagian keuangan, pengelola perusahaan atau pemilik usaha itu sendiri. Publik biasanya dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat guna menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Kalau swasta biasanya tidak dipublik karena biasanya hanya untuk konsumsi pribadi dan untuk peningkatan dari organisasi tersebut. Sektor publik disahkan oleh masyarakat di DPR atau DPRD, legislatif dan dewan pengurus. Sedangkan swasta disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha. Realisasi anggaran dalam sektor publik dan swasta. Sektor publik biasanya kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi, sedangkan swasta kualitasnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Partisipasi dari sektor publik yaitu konsumen selama proses realisasi anggaran, sedangkan swasta partisipasi konsumen setelah mendapatkan output dari produknya itu. Eh, Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan sektor bisnis. Pengadaan barang dan jasa di sini untuk sektor publik, barangnya kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah. Kalau swasta, barangnya spesifik yang dimiliki oleh swasta. Sektor publik memiliki sifat yang tidak eksklusif. Kalau swasta sifatnya eksklusif. Sektor publik pada umumnya barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Kalau swasta sebaliknya, barang dan jasa hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membeli, karena harga disesuaikan dengan harga pasar serta keinginan sang penjual atau sang pembisnis yang ingin meraih laba sebesar-besarnya. Tujuan pengadaan barang dan jasa dari sektor publik yaitu diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Kalau swasta, tujuannya diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi. Audit dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta biasanya terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan khusus. Realisasi anggaran dari sektor publik biasanya organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset perusahaan negara, partai politik, yayasan, LSM, dan organisasi lainnya. Itu bersifat nirlaba, sedangkan sektor swasta, perusahaan milik swasta sudah pasti bersifat untuk mencari laba. Pertanggungjawaban dalam sektor publik dan sektor bisnis. Pertanggungjawaban dari sektor publik merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dari lingkungan organisasi sektor publik. Kalau swasta, pertanggungjawabannya merupakan konkret dalam hal mewujudkan transparansi di lingkungan swasta atau di lingkungan organisasi. Untuk sektor publik pun pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat, konstitusi, dan dewan pengampu di LSM atau yayasan. Kalau sektor swasta ya sudah jelas pertanggungjawaban dilakukan kepada stakeholder dan pemegang saham oleh pengelola organisasi swasta tersebut. Thank you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kami. Apabila kurang salahnya dalam menyampaikan materi dan dalam berbicara ada yang kurang berkenan, kami kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk bertanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.